Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erifa Samsiatin, selaku dosen mata kuliah konsep dasar sains anak usia dini. Kami dari kelompok 1, kelas pendidikan guru pendidikan anak usia dini, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang 5W1H manusia. Sebelumnya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Tak kenal, maka tak sayang. Saya Nafiza Aulia Putri dan teman saya Marifatul Niza. Oke, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat peta konsep dari pembahasan yang bakalan kita bahas, yaitu apa yang dimaksud manusia, siapakah manusia itu, kapan manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kenapa perlu adanya manusia di bumi, di mana proses manusia melakukan kegiatan sosialisasi, dan yang terakhir, bagaimana hambatan jika manusia adalah makhluk sosial namun tidak melakukan interaksi sosial. Yang pertama, apa yang dimaksud manusia? Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena manusia memiliki akal untuk berpikir dan memahami berbagai hal, norma, dan perilaku. Manusia dikatakan makhluk sempurna dan memiliki akal, yaitu agar dapat bisa membedakan perilaku yang baik serta perilaku yang buruk. Selanjutnya, siapakah manusia itu? Manusia merupakan makhluk sosial, artinya bahwa manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dan membutuhkan manusia lain. Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya dengan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial ini, yaitu manusia itu berhubungan sama satu sama lain dan saling membutuhkan antara manusia satu dan manusia lainnya. Selanjutnya, kapan manusia mulai mengalami perkembangan sosial? Menurut Charlotte Bahler menjelaskan perkembangan sosial anak menjadi 4 tingkatan sebagai berikut. Tingkatan yang pertama, sejak dimulai umur 4 atau 6 tahun, anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Antara lain, ia tertawa karena mendengar suara orang lain. Tingkatan kedua, adanya rasa bangga dan segan yang terpencar dalam gerakan dan mimiknya jika anak tersebut dalam mengulanginya yang lainnya. Pada tingkatan kedua ini, contohnya ketika anak berebut mainan. Jika anak menang dalam berebut mainan itu, maka ia akan kegirangan dengan reaksi dan gerakan. Tingkatan yang ketiga, jika anak telah lebih dari umur kurang lebih 2 tahun, mulai timbul rasa simpati atau rasa setuju dan atau rasa antipati atau rasa tidak setuju kepada orang lain, baik yang sudah dikenal ataupun belum. Tingkatan keempat, pada akhir tahun kedua, anak setelah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarganya. Anak timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan perilakunya. Contoh dari tingkatan keempat ini yaitu anak semakin senang bergaul dengan teman sebayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita bahas tentang kenapa perlu manusia. Manusia diciptakan untuk memberi manfaat, berkontribusi bagi lingkungan ataupun orang lain. Manusia juga diciptakan dengan rancangan atau fitur yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu dengan menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Bahkan dalam ukuran jumlah bisa dengan bilangan tak terhingga sepanjang jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi. Manusia memang sangat unik, tidak ada duanya, karena walaupun sudah miliaran manusia diciptakan di dunia, tidak ada satupun yang sama walaupun kembar sekalipun. Begitu uniknya, sehingga sebenarnya masing-masing orang adalah very special limited edition. Tidak hanya itu, kenapa perlu manusia untuk selalu bergantung dan membutuhkan manusia lain ketika ia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosialnya. Next.
di mana proses manusia melakukan kegiatan bersosialisasi. Yang pertama, sosialisasi merupakan proses yang dialami individu dari masyarakat mencakup kebiasaan, sikap, norma, nilai-nilai, pengetahuan, harapan, keterampilan yang dalam proses tersebut ada kontrol sosial yang kompleks, sehingga anak terbentuk menjadi individu sosial dan dapat berperan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, nilai, dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat. Selanjutnya, melalui proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkat pekerti, apakah yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan di dalam masyarakat. Sosialisasi warga masyarakat menjadi saling mengetahui peranan masing-masing dan kemudian dapat bertingkat seperti sesuai dengan peranan sosial sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada. Selanjutnya, sosialisasi mencakup pemeriksaan lingkungan kultural dan lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial, dan tingkah laku sosial. Sosialisasi merupakan mata rantai yang paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya. Karena dalam sosialisasi, adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Bagaimana hambatan jika manusia tidak melakukan interaksi sosial? Dalam interaksi sosial, terdapat faktor yang membuat proses interaksi menjadi terhambat. Dibagi menjadi dua, yaitu perasaan takut berkomunikasi. Adanya prasangka terhadap individu atau kelompok individu tidak jarang menimbulkan rasa takut untuk berkomunikasi. Padahal komunikasi itu sendiri merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya integritas. Yang kedua, adanya pertentangan pribadi. Adanya pertentangan antar individu akan mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada pada golongan-golongan tertentu. Berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.